Teman-teman pasti sudah banyak mengikuti kelas kreatif. Seni itu menyenangkan. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman untuk belajar seni rupa. Nanti teman-teman pasti akan dapat pelajaran yang menarik. Kalian akan semakin mengerti kalau belajar seni itu memang benar-benar menyenangkan. Pertama-tama, teman-teman akan dikenalkan dengan menggambar bentuk dan anatomi. Ini dasar yang penting dalam seni rupa. Nah, apa sih gambar bentuk dan anatomi itu? Kenapa itu harus dipelajari? Teman-teman, kali ini kita akan menggambar bentuk dan menggambar anatomi. Apa itu gambar bentuk? Gambar bentuk adalah memindahkan objek sesuai yang kita lihat ke dalam kertas atau kanvas. Nah, kalau tadi masalah gambar bentuk dan anatomi, itu gambar bentuk itu lebih pada masalah ini, benda mati. Menggambar bentuk itu adalah menggambar benda-benda yang tidak bergerak atau gambar mati. Jadi itu benda-benda itu biasanya ada di sekitar kita. Contohnya bisa aja misalnya kayak vas, botol, piring, dan lain-lain. Sebenarnya bukan cuma itu aja. Kalau teman-teman di daerah mana ada benda yang kira-kira yang biasa digambar yang ada di sekitar, ya itu bisa aja jadiin objek gitu. Gambar bentuk objek benda mati dan objek benda hidup itu ada aturan-aturannya. Apa saja aturan-aturannya? Kalau kita menggambar objek benda mati yang kita tata, kita setting, nanti ada beberapa kategori. Umpamanya perspektif, kemudian komposisi, dan yang terakhir gelap terang, jatuhnya sinar. Jadi saya akan memberi contoh. Ini contoh gambar bentuk. Ini ada buah-buahan, juga ada cabai, daun seledri, buah korma. Ini contoh gambar bentuk. Ini bisa saja sebenarnya kalau gambar bentuk ini nggak mesti harus gambar bentuk buah seperti ini. Kalau teman-teman di daerahnya ada gambar sehari-hari yang bukan ini juga bisa saja gitu. Ini sekedar contoh aja. Kalau anatomi itu kan sebenarnya mempelajari struktur bagian-bagian dari tubuh, bisa manusia juga bisa binatang. Sedangkan anatomi adalah
mengenal tubuh kita atau mengenal objek hidup seperti hewan. Itu juga anatomi. Apa saja aturan mainnya atau aturan-aturannya? Kalau manusia itu dibagi 4. Atas, tengah, pinggul, dan bawah. Nanti masih dibagi lagi, tengah, dibagi lagi 4 lagi untuk mempermudah kerja dalam bentuk skala. Nah, ada garis pertolongan namanya. Yang ini tentang gambar tokoh. Ini bisa untuk contoh gambar anatomi. Ini tokoh Multatuli. Ini gambar manusia. Lalu ini gambar binatang. Ini binatang bisa jadi contoh untuk nanti anatomi binatang. Dan ini gambar capung. Ini untuk contoh. Teman-teman, ini menggambar bentuk itu dan anatomi itu jadi satu kesatuan sebenarnya. Gimana? Sudah ngerti kan tentang gambar bentuk dan anatomi? Nah, nanti kita akan semakin memperdalamnya lagi. Iya, sebenarnya saya itu terhadap bentuk itu dari kecil. Saya itu suka, saya realis, misalnya lebih sesuatu hal yang bersifat real, nyata. Awal-awal pada saat saya senang melukis itu dari komik. Pada saat cerita itu ada gambarnya, dan gambarnya itu realis kan, itu realis. Itulah ya, menjadi pilihan. Saya suka dengan itu. Memang kalau saya pribadi itu sangat penting ya, istilahnya penguasaan anatomi itu. Meskipun juga tidak semua seniman itu memang harus istilahnya itu harus bisa menguasai anatomi. Tapi oleh karena saya sebagai pilihan itu lukisan saya itu realis, anatomi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada perasaan pada saat saya bisa menggambarkan secara, katakanlah, bentuk anatomi itu secara luas, itu ada kesenangan, ada nilai tertentu. Bikin wajah, katakanlah misalnya agak persis, karena kalau hal semacam itu katakanlah saya mau bicara tentang entah itu tokoh, entah itu seseorang, terlebih tokoh, dan tokoh itu katakanlah orang banyak yang tahu. Tapi pada saat saya melukis semacam itu, kemudian orang lain istilahnya, loh ini siapa? Itu kan saya gagal untuk menyamakan itu. Dan sesuatu yang ingin saya sampaikan dari sesuatu bahwa saya menginginkan bahwa tokoh itu hadir dalam karya saya itu pun juga gagal. Tidak harus mirip atau, tetapi setidaknya ada sebuah nilai karakter yang itu ada di situ.
pada saat saya bisa menghadirkan, menangkap sebuah karakter semacam itu, nah itu persoalan dengan sebuah dunia, katakanlah gagasan itu bisa beriring jalan semacam itu. Gambar bentuk itu sangat penting untuk awal kita melukis. Gunanya adalah mengenal objek dan mengenal karakter benda itu sendiri. Karena dengan belajar gambar bentuk, kita bisa membedakan mana itu benda-benda ini dengan benda yang lain. Umpamanya kita mau menggambar buah atau sayuran umpamanya. Antara tomat dan sawi harus jelas karakternya. Nah, kalau anatomi, kita belajar bagaimana karakter bisa kita tangkap sesuai dengan objek, sesuai dengan bentuk yang ada di depan kita. Gunanya adalah menambah kepekaan kita terhadap anatomi itu sendiri. Kalau menggambar bentuk itu kan menggambar karakter sebuah benda. Nah, ini saya kebetulan saya punya contoh, ini karakternya cenderung lebih lunak gitu, seperti cabai lalu ini ada buah, ini ada kurma. Jadi ini contoh, ini di dalam buah granat sini ini ada bijinya. Ini agak keras ini. Jadi ini contoh gambar bentuk buah gitu. Nah, kalau yang anatomi itu mempelajari perbandingan juga letak bagian-bagian dari tubuh. Ini kebetulan contohnya gambar manusia. Jadi nanti teman-teman bisa kalau mempelajari anatomi nanti akan tahu strukturnya gitu. Jadi letak mata itu di mana, letak hidung itu di mana, letak mulut, jarak antara kepala dan tubuh itu ada leher ini seberapa, demikian juga tangan gitu, posisi tangan. Nah, ini gunanya untuk anatomi itu sangat penting gitu. Menggambar manusia, menggambar binatang itu akan membantu kalau kita tahu mempelajari tentang anatomi, baik anatomi manusia ataupun seperti yang saya contoh anatomi binatang. Jadi ini kalau kita tahu proses atau anatomi, kita tahu anatomi binatang, jadi sebenarnya anatomi ini akan lebih memudahkan karena kita akan tahu ukuran-ukuran bagian-bagian tubuh. Jadi kan nanti kalau misalnya dari samping maupun dari depan misalnya, ini kalau tahu pelajaran anatomi, tahu tentang anatomi, ini akan lebih memudahkan. Jadi menggambar bentuk dan menggambar anatomi itu sangat penting untuk teman-teman pelajari dan perdalam. Nah, cobalah sekarang saatnya teman-teman mulai mempraktekkan sedikit demi sedikit. Ayo coba.
sebenarnya hampir sama arti dari gambar bentuk. Bahwa manusia itu ya juga gambar bentuk sebenarnya. Nah, yang pentingnya adalah bagaimana menangkap karakter itu sendiri. Seperti yang diterangkan tadi. Kalau kita menggambar bentuk objek yang statis atau mati, itu lebih mudah daripada kita menggambar anatomi. Karena kalau gambar anatomi, objeknya kadang bergerak, kadang tidak. Kadang pose, kadang imajinasi. Maka perbedaannya sangat mencolok. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menangkap karakter supaya orang paham bagaimana menggambar gambar bentuk mati dan gambar bentuk hidup. Pada dasarnya yang utama adalah masalah karakter. Pada benda mati tetap ada karakter. Bagaimana istilahnya, bedanya sebuah batu ataupun benda keras dengan benda lunak. Itu. Begitu juga bagaimana orang untuk menghadirkan sebuah karakter itu pada anatomi itu sama. Itu. Kalau anatomi makhluk hidup itu juga istilahnya itu karakter. Dalam hewan ada sebuah karakter. Persoalan karakter ini yang menurut saya ini yang memang ya harus kita berlatih lah untuk sebuah kepekaan untuk karakter itu. Bikin kuda, katakanlah gambar kuda, berbeda dengan karakter istilahnya gitu. Kita bikin sapi, struktur, proporsi, dan karakter sendiri. Barangkali kita bisa mengambil satu bagian itu, tapi orang bisa mengatakan bahwa ini kuda, ini sapi. Gitu. Manusia juga begitu. Katakanlah kita bikin ini perempuan, ini laki-laki. Dari jenis saja bisa membedakan itu. Jadi masalah gambar benda mati ataupun benda hidup sama menurut saya. Kalau gambar anatomi, saya beri contoh, ini kebetulan contohnya manusia. Jadi anatomi itu mempelajari struktur atau bagian-bagian dari tubuh manusia. Jadi jarak kepala dengan leher dan tubuh, itu kalau anatomi itu sangat penting. Jadi nanti supaya bila objek manusia ini bergerak, seperti contoh ini juga bisa juga ini contoh untuk anatomi. Si ibu-ibu ini kan kalau mempelajari anatomi kita akan jadi tahu. Jadi kalau kita tidak belajar anatomi maka akan kesulitan. Jadi kalau kita tahu anatominya ini lebih memudahkan. Karena ini ada sebuah pergerakan. Jadi anatomi itu mempelajari juga mempelajari tentang gerak juga sikap dari sebuah objek. Ini contoh gitu untuk manusia. Nah kalau yang tadi ini binatang ini juga ini binatang capung ini juga ini kan benda bergerak, ini binatang yang bergerak gitu. Kita perlu memang untuk belajar tentang anatomi. Jadi strukturnya bagian-bagiannya ini kalau bergerak sayapnya ada di mana, atau dia kalau pas
berhenti kayak apa ininya. Ini perlu belajar tentang anatomi. Sekarang teman-teman jadi sudah paham kan apa yang disebut gambar bentuk dan anatomi, perbedaannya dan apa saja yang menarik dari keduanya. Nah, nanti di episode-episode selanjutnya teman-teman akan semakin banyak menemukan hal-hal yang menyenangkan dari proses menggambar bentuk dan anatomi ini.